beserta sanadnya. Kemudian di atasnya lagi ada namanya hujjah. Hujjah. Hujjah itu yang sudah menghafal 300.000 hadis beserta sanadnya, dan di atasnya lagi ada namanya al-hakim. Al-hakim semua hadis dia hafal. Semua hadis dia hafal. Ada perbedaan antara ulama, la musyahha fil istilah. Itu hanya istilah saja ulama. Ada yang mengatakan Amirul Mukminin fi ilmi hadis, ada yang mengatakan al-musnid dan lain sebagainya. Itu hanya istilah daripada beberapa ulama. Intinya Al-Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi, ada 3 bacaan. Boleh At-Tirmidzi, boleh At-Tirmidzi, boleh At-Tirmidzi, boleh. Jadi kalau orang Asia, orang Nusantara biasanya Tirmidzi deh namanya ya, Tirmidzi. Kalau orang umum Imam Tirmidzi, tapi sebagian ulama mereka selalu mengucap At-Tirmidzi. Jadi 3 karena nama tempat, Turmud nama salah satu tempat. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh, apa al-Hafidh? Yang sudah menghafal 100.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Abu Isa, nama beliau Muhammad bin Isa bin Sawra At-Tirmidzi. Beliau seorang syekh. Syekh itu apa? Syekh di dalam bahasa Arab. Syekh di dalam bahasa Arab artinya apa? Orang yang sudah tua. Itu namanya syekh. Syekh itu orang yang sudah tua. Kalau masih muda itu bukan syekh namanya. Kalau syekh itu di atas 40 tahun itu baru dinamakan syekh. Ya. Oke? Kalau masih muda namanya apa? Ustaz ya biasanya. Habib ya. Apa? Yang penting nama syekh di dalam bahasa Arab, fi ilmi lughatil arabiyyah, orang yang sudah tua itu namanya syekh. Paling tidak 40 tahun ke atas itu dinamakan syekh. Akan tetapi ma'asyiral hadirin wal hadirat, itu pengambilan di dalam bahasa. Kalaupun di dalam mustalahatul ulama, istilah kepada ulama, mereka tidak mengira seorang syekh itu berumur berapa? 40 tahun ke atas. Karena Al-Imam Malik Ibni Anas, beliau mengajar ketika beliau sudah dipanggil syekh ketika berumur 17 tahun. 17 tahun dipanggil apa? Syekh. Jadi syekh orang yang dituakan karena ilmunya, bukan dituakan karena umurnya. Ibn Athaillah Iskandari, beliau mengatakan sesungguhnya siapa yang lagi tua, mereka yang berumur 40-50 tahun ke atas, atau mereka yang lagi dulu mengenal Allah, maka dia akan mengatakan sesungguhnya orang yang lebih dulu mengenal Allah, dia lebih tua daripada saya. Karena umur, yang namanya umur dari mana dihitung? Daripada pertama dia mengenal Allah, dari situ dihitung. Jadi yang sebagian umur 60 tahun, mungkin umurnya baru 3 tahun. Ya, begitu. Pokoknya kapan umurnya dia dimulai? Ketika dia baru pertama kali mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan ulama, syekh itu siapapun. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau mengajarkan ilmu hadis, beliau dipanggil syekh. Ketika itu beliau belum tumbuh kumis. Al-Imam Syafi'i juga berfatwa di Masjidil Haram sebelum beliau ketika itu beliau masih kecil lagi, ya. Banyak ulama-ulama kita yang mereka sudah dipanggil syekh sementara beliau mereka masih muda. Al-Imam At-Tirmidzi, beliau meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Qutaibah bin Sa'id. Daripada hadis ini beliau riwayatkan daripada Malik bin Anas. Malik bin Anas itu adalah imam Darul Hijrah. Beliau adalah ulama terkenal di kota Madinah Al-Munawwarah yang sekarang banyak pengikut mereka bernama mazhab Maliki, guru kepada Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang kita ikuti berguru kepada Al-Imam Malik. Imam Malik ini imam ilmu hadis yang terkenal. Beliau mempunyai karangan kitab namanya Muwatta, Muwatta karangan Imam Malik. Dan Al-Imam Syafi'i berguru kepada beliau. Dan bahkan Al-Imam Syafi'i pernah bermadhab Maliki. Lalu Al-Imam Syafi'i pergi ke Baghdad. Di sana mempelajari mazhab Imam Abu Hanifah. Lalu setelah mempelajari mazhab Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i mempunyai mazhab sendiri dan beliau ijtihad dengan ijtihad beliau sendiri sehingga beliau terkenal. Dan ketika beliau masuk ke Mesir, ke Masr, kemudian di sana beliau
membuat madhab baru, maka yang tadinya banyak daripada pengikut madhab Maliki berubah semua kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian bahkan pengikut-pengikut yang ta'assub, yang berlebihan di dalam mengikuti ulama, enggak bagus juga itu. Ikut guru satu saja dia muliakan. Memuliakan gurunya bagus, karena itu adalah sifat terima kasih seorang manusia. Akan tapi dengan menjelekkan orang lain, maka itu tidak bagus. Memuliakan guru, oke, yang lain juga ulama, yang lain juga orang mulia. Nah, ini orang yang ta'assub, terlalu berlebihan. Mereka setiap kunut, mereka baca doa juga. Allahumma amit Syafi'iyan wa illa la dhahaba madhhabu Malik. Ya Allah, matikanlah Syafi'i sekarang, kalau tidak madhab Malik akan hilang. Ya Allah, matikanlah Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ta'assub yang berlebihan, ingin gurunya, bukan karena cinta kepada agama Islam, akan tapi cinta kepada diri sendiri. Imam Malik guru saya, oh saya harus dihormati. Islam adalah agama saya, oh saya harus mati-matian. Karena mengorbankan siapa? Mengorbankan diri saya sendiri. Oh saya orang Melayu, oh saya ini harus kuat. Bukan mau membanggakan Islam, bukan. Karena dia mau membantu dirinya sendiri. Itu yang jarang kita fikirkan. Ini kesalahan kita, ma'asyiral hadirin. Membantu Rasulullah, ya membantu Rasulullah, bukan karena Rasulullah itu nabinya kita, bukan. Bagian orang, oh karena itu nabi saya, oh saya harus melawan dia karena ini menyangkut kemuliaan saya. Bukan, membantu Rasulullah, membantu agama Allah, membantu agama Islam, membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Syafi'i terkenal, dan sebagian pengikut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka mendoakan Imam Syafi'i seperti itu. Akan tapi Imam Syafi'i biasa-biasa saja. Bahkan ketika orang mazhab Malik mereka memuji Imam Syafi'i sehebat-hebatnya, maka beliau mengatakan, wa kaifa la yakunu kadzalik wa syaikhuhu huwa Malik. Bagaimana Imam Syafi'i tidak hebat luar biasa kalau gurunya adalah Imam Malik? Jadi ketika ada orang yang memuji beliau, beliau memuji guru beliau, Al-Imam Malik bin Anas. Dan Imam Malik adalah ulama yang terkenal hebatnya, luar biasa. Ketika beliau mau mengajar hadis, maka beliau memakai baju yang paling indah, imamah yang paling indah, sorban yang paling indah, meminyak atir yang paling indah. Kenapa? Karena memuliakan hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi beliau enak, seronok mengajar hadis. Kenapa? Karena beliau setiap mengajar hadis, beliau mengatakan, qala sahibu hadzal qabr. Berkata orang yang memiliki kuburan ini, makam ini. Bukan qala Rasulullah, akan tapi qala orang yang di sebelah saya yang memiliki kuburan ini, sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Karena beliau mengajar di kota Madinah dan di samping kubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan tentang beliau mendapatkan hadis daripada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Rabi'ah ini adalah guru kepada Imam Malik, terkenal dengan nama Rabi'atul Ra'i. Daripada sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah yang berkhidmah kepada Rasulullah dari umur 10 tahun. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasulullah SAW, beliau mendengar Sayyidina Anas berkata, Rasulullah adalah seorang yang tidak tinggi langgu dan tidak pendek. Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, tapi lebih dekat kepada tinggi katanya. Kenapa diibaratkan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek? Agar dikatakan bahwa sungguhnya Rasulullah SAW adalah insan yang paling standar, yang mulia, yang di tengah-tengah. Biasanya kalau di tengah-tengah itu paling bagus. Tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam. Ya, tapi kalau orang yang terlalu hitam jelek juga. Orang yang terlalu putih jelek juga, ya. Tapi Rasulullah di tengah-tengah. Rasulullah tidak tinggi, tidak pendek. Akan tapi idza masya ma'at tawil qalahu katanya. Kalau Rasulullah berjalan bersama orang yang tinggi, Rasulullah lagi tinggi. Rasulullah SAW lagi tinggi. Akan tapi ketika diukur, Rasulullah SAW tidak setinggi dia. Akan tapi kalau sudah jalan bersama, jalan sekali, Rasulullah lagi tinggi. Sahabat Rasulullah yang paling tinggi bernama Sayyidina Abbas. Siapa? Abbas ini paman Rasulullah SAW. Akan tapi berbeza umurnya hanya 2 tahun saja. Jadi paman akan tapi sahabat, teman. Karena tak beza jauh umurnya. Sayyidina Abbas pernah ditanya, Manil Akbar? Siapa yang paling tua wahai Abbas? Engkau atau Rasulullah? Ketika ditanya umurnya, lalu Sayyidina Abbas menjawab,
huwa akbaru minni wa ana asannu minhu. Rasulullah lebih besar dari saya dan umurnya saya lebih tua. Rasulullah lebih besar. Tengok ini adab seorang sahabat kepada Rasulullah. Dia tak langsung mengatakan, "Oh, saya lebih tua 2 tahun daripada Rasulullah." Tidak. Sayyidina Abbas mengatakan apa? Huwa akbaru minni, Rasulullah lebih besar daripada saya, wa ana asannu minhu, dan umur saya lebih tua 2 tahun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala. Ini adab namanya, akhlak di dalam pembicaraan. Karena yang diajak bicara ataupun seorang yang sedang dibicarakan adalah Rasulullah. Berakhlak kepada insan yang mulia Rasulullah. Kalau sekarang tidak, semua tanpa akhlak berbicara tentang Rasulullah, Muhammad, tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia acuhkan. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa ayah dan ibu Rasulullah di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai hati. Mereka tidak mempunyai hati. Kalau kita katakan bahwa sungguhnya ayat Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula hatta nab'atha wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha Rasulullah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidaklah menyiksa seorang hamba sehingga kami utus Rasul dulu. Kalau tidak diutus Rasul, maka kami tidak akan siksa. Nah, sekarang ayah dan ibu Rasulullah SAW wafat sebelum Rasulullah menjadi Nabi atau sesudah? Sebelum. Lalu Allah akan menyiksa mereka di neraka? Tidak. Kenapa? Karena mereka ahlul fatrah. Mereka tidak ada Rasul ketika masa itu. Maka mereka boleh saja. Karena mereka tidak akan masuk neraka dan tidak akan mendapatkan syurga. Kalaupun mereka ahlul fatrah. Karena tidak akan disiksa. Ini janji Allah. Faham tak? Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang tidak didatangi Rasul bagi mereka, maka Allah tidak akan menyiksa mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan adab kepada mereka. Ini sebagian orang mengatakan ayah dan ibu Rasulullah di neraka. Hei, kau sudah masuk neraka sehingga kau tahu di dalamnya ada ayah ibu Rasulullah. Kita katakan dengan ayat itu tidak boleh. Oh, itu ayat itu tentang ahlul fatrah. Sementara ini dan pokoknya panjang. Dia akan terus berusaha agar menjadikan ayah dan ibu Rasulullah di neraka. Lalu mereka mengatakan di dalam hadis Muslim dikatakan bahawa sungguhnya ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Aina abi ya Rasulullah?" Di mana ayahku ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Abi wa abuka finnar." Ayahku dan ayahmu ada di neraka. Ini hadis Rasulullah diriwayatkan Imam Muslim, imam yang besar. Lalu kita mengatakan, "Hei, ketika ada 2 dalil. Yang pertama dalilnya qat'i daripada Al-Qur'an. Kemudian yang satu dalil walaupun hadis sahih, walaupun diriwayatkan Imam Bukhari, sekalipun ketika hadis itu dhanni kemudian bertolak belakang dengan ayat Al-Qur'an, maka yang kita kedepankan adalah apa? Ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an. Ini adalah sesuatu yang dipelajari dalam ilmu usul. Bahawa sungguhnya ketika ada dalil qat'i dan dalil dhanni, maka dalil dhanni kita tidak guna, dalil qat'i walaupun Imam Bukhari yang meriwayatkan. Faham tu? Jadi ayah dan ibu Rasulullah di mana? Ayah dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada ashab fatrah yang mereka tidak ada Rasul dan mereka tidak akan diadab oleh Allah. Dan di dalam riwayat bahawa sungguhnya Allah bangkitkan ayah dan ibu Rasulullah, disuruh beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka berdua beriman. Oh, tidak boleh Habib, masa ada orang dibangkitkan? Hei, kau tidak baca Al-Quran? Nabi Isa saja boleh membangkitkan. Kenapa Nabi Muhammad tak boleh membangkitkan? Kalau Nabi Isa boleh membangkitkan orang yang mati, kenapa Nabi Muhammad tidak boleh? Kenapa kau selalu mendiskreditkan Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad tak boleh ini? Nabi Muhammad tak boleh dipuji, Nabi Muhammad, sementara orang lain boleh dipuji. Faham tak? Jadi intinya apa? Intinya bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang mulia dan sahabat semua berakhlak ketika menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau menggunakan ilmu akal sahaja, sebagian mengatakan bahawa ayah atau sedikit daripada orang mengatakan ayah dan ibu Rasulullah di neraka. Apakah itu mengganggu hati Rasulullah atau tidak? Mengganggu atau tidak? Sekarang kalau kita dikatakan, "Hei, kau ini orang yang pelit," terganggu atau tidak hati kita? Sakit atau tidak hati kita? Atau kita dikatakan, "Hei, kau ini pembohong, kau ini pendusta, kau ini berbuat haram," kita akan sakit hati. Ada lagi kalau kita dikatakan seperti ini, "Kau ini ayahmu di neraka," lagi sakit atau tidak hati kita?
Masih enak kita dikatakan, hei kau ini pembohong, daripada ayah kamu di neraka. Sekarang Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang mengganggu Rasulullah, dia mengganggu Allah, dan dia akan mendapatkan adab yang pedih. Turun ayat ini karena ada sebagian orang duduk di luar rumah Rasulullah, tidak mau pulang. Rasulullah terganggu. Rasulullah mau istirahat, dia masih aja. Sehingga Allah turunkan ayat tersebut. Karena itu sudah mengganggu Rasulullah. Bagaimana kalau ada seorang yang mengatakan, hei ya Rasulullah, ayahmu di neraka. Wal'iyadu billahi min dzalik. Kalau kita gunakan akal kita sahaja, kita akan dapati bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar. Fadla apapun adapun kalau kita uraikan hadis dan dalil-dalil daripada tentang hal tersebut, maka banyak sekali yang mengatakan bahwa sungguhnya ayah dan ibu Rasulullah adalah termasuk orang yang selamat kelak di hari kiamat. Faham tak? Sayyidina Abbas adalah sahabat yang paling tinggi. Sayyidina Abbas sahabat yang paling tinggi. Bahkan diriwayatkan kalau istrinya ini naik unta, mengendarai unta, unta itu tinggi segini mungkin, lagi tinggi mungkin ya. Yang pernah ke Mekah tahu, tinggi unta. Istrinya kalau mengendarai unta, naik unta, Sayyidina Abbas yang pegang talinya, maka tinggi istrinya sama Sayyidina Abbas sama. Sahabat yang paling tinggi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Akan tapi ketika berjalan sama Rasulullah, maka Rasulullah lagi tinggi dari Sayyidina Abbas. Jadi kalau diukur biasa saja tidak, tapi ketika bersama yang sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Daripada sahabat Anas bin Malik mengatakan bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang tidak tinggi langgut dan tidak pendek, dan kulitnya tidak putih melepak dan tidak gelap. Akan tapi dalam riwayat hadis lain katakan musyarraban bil humrah, dekat kepada merah, putih tidak, hitam tidak, akan tapi putih agak kemerah-merahan. Indah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu wajar ketika Rasulullah mengatakan wailul liman lam yarani yaumal qiyamah, neraka wail atau kecelakaan bagi mereka yang tidak mampu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Dan rambutnya boleh disaksikan sekarang. Ada di beberapa tempat, mungkin kita pernah tengok di dalam internet ya, rambut Rasulullah SAW, rambut yang indah, rambut yang mulia, sehingga sekarang pun rambut Rasulullah masih saja bisa panjang, tumbuh dan lain sebagainya. Allah Ta'ala mengutusnya sebagai Rasul ketika berusia awal 40-an. Rasulullah SAW ketika itu di dalam Gua Hira, Rasulullah beribadah kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan ayat Allah, firman Allah, sehingga beliau menjadi seorang Nabi, dan setelah itu Rasulullah menjadi seorang Rasul. Maka beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Nanti insyaAllah kita akan bahas bulan depan tentang Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Jadi 20 tahun. Berdakwah 20 tahun atau 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah dan melahirkan banyak daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Maka beliau ditinggal di kota Mekah selama 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Dan beliau wafat ketika beliau berusia awal 60-an. Jadi ketika Rasulullah, ada riwayat mengatakan Rasulullah kapan wafat? Rasulullah 60 tahun. Ada yang mengatakan kapan Rasulullah wafat? 65 tahun. Tapi riwayat yang kuat dan riwayat yang terkenal, Rasulullah wafat ketika 63 tahun. Di tengah-tengah lagi ya. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 65. Kita ambil jalan tengah. Ada yang membenci sahabat, ada yang membenci keluarga Rasulullah. Kita ambil jalan tengah. Kita muliakan sahabat, kita muliakan keluarga Rasulullah. Jalan tengah adalah jalan terbaik. Katanya min baini farsin wadamin labanan sa'ighun syaribin. Di antara kotoran dan di antara darah, maka ada susu yang nikmat. Itu kalau misalnya dalam binatang ya, di depan ada darah, dan di belakang ada kotoran, di tengahnya ada susu yang nikmat untuk diminum. Ya, kita di tengah-tengah. Dan uban di kepala dan janggutnya tidak sampai 20 helai. Jadi Rasulullah memiliki uban. Kenapa? Karena uban itu termasuk keindahan ya, cahaya. Tapi sebagian orang, perempuan mengatakan, wah kau ini sudah punya uban, kau sudah tua. Katakan mana lagi? Karena takut Rasulullah SAW dikatakan begitu, sehingga perempuan tersebut mendapatkan laknat daripada Allah. Maka Rasulullah SAW tidak banyak ubannya. Jadi Rasulullah hanya berapa. Dan itu keindahan seorang, antara hitamnya hitam sekali, kemudian ada putih sedikit, sehingga apa? Seperti ada keindahan ya. Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertambah kenal kepada Rasulullah. Jangan sampai 1 bulan kita lewat kecuali bertambah ilmu kita tentang kepribadian atau fisikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca doa bersama. Ya Rabbana i'tarafna bi annana اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.